bergerak di bidang penelitian ternyata gampang sebenarnya. Jadi ini teori banget ya, teori. Oke. Jadi karena ini mata kuliah yang baru buat kalian, jadi kalau misalnya kalian tidak mengerti, silakan bertanya ya. Metode saya tidak ada sesi pertanyaan. Jadi kalau kalian tidak bertanya, maka saya tidak akan menjawab pertanyaan, gitu ya. Jadi kalau di tengah-tengah kalian mau bertanya, silakan. Dok, saya mau tanya ini, potong aja. Ya, jadi tidak harus menunggu sesi selesai baru kalian mau bertanya. Gitu. Jelas ya? Oke. Ya, kita mulai. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian atau metodologi riset, maka semuanya berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ya, jadi semua ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu sudah mengalami riset yang panjang, bertahun-tahun. Ya, apalagi riset kedokteran. Riset kedokteran itu mulai dari sebelum zamannya Hippocrates. Ya, jadi dari sebelum zaman Hippocrates orang sudah mulai mencari pengetahuan ya untuk tujuan kedokteran gitu ya. Jadi selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berhubungan dengan penelitian. Oke. Jadi memang yang namanya pengetahuan itu kodratnya manusia. Jadi kalau kalian ada sesuatu yang nggak tahu, ya kalian akan berusaha untuk mencari tahu jawabannya. Itu udah kodrat alamiah ya. Jadi secara fitrahnya manusia memang sudah diberikan bakat untuk melakukan penelitian, gitu ya. Segala yang kita tidak tahu, kita pelajari, kita amati, kemudian kita menemukan jawabannya. Nah, pada saat kita sudah menemukan jawabannya, itu yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan. Oke? Jadi kalian pada dasarnya semua manusia sudah punya bakat penelitian. Ya. Ilmu pengetahuan dimulai pada saat kita bertanya, ini kenapa? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Nah, mulai deh, ya fitrahnya kita mulai terganggu untuk mencari sesuatu ya yang atas hal-hal yang belum kita ketahui. Nah, dalam ilmu pengetahuan manusia sifatnya selalu ingin tahu, ya. Hasratnya ingin terpuaskan kalau kita mendapatkan apa yang kita ingin tahu. Kepo, ya kepo. Kalian kepo kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang kok bisa begini sih, ya pengen tahu. Nah, itu dasarnya manusia selalu ingin tahu. Ya, oke. Dalam ilmu pengetahuan, metode penelitian itu ada dua pendekatan. Ya, pendekatan yang sifatnya ilmiah dan pendekatan yang sifatnya tidak ilmiah atau non ilmiah. Yang sering kita lakukan kadang-kadang adalah pendekatan yang sifatnya non ilmiah. Ya, tidak melalui evidence base. Nanti kalian akan tahu di slide selanjutnya apa yang disebut dengan metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Oke, di sini. Ya. Yang disebut dengan metode non-ilmiah atau tradisional, ya, zaman dulu sebelum terbentuknya secara sistematis apa itu penelitian, maka zaman dulu ya dari mulai zamannya sebelum Hippocrates, zamannya Thomas Alva Edison, semua kita pakai metode non ilmiah yang sifatnya tradisional. Apa itu? Trial and error. Coba gagal, coba gagal. Makanya Thomas Alva Edison itu bisa sampai dia untuk menemukan lampu bohlam, dia 5.000 kali penelitian, 5.000 kali gagal. Ya, dia nyoba gagal lagi, nyoba gagal lagi. Terus Wright bersaudara pada saat dia mau menemukan kapal yang bisa terbang, kapal terbang, dia percobaannya bisa berkali-kali, udah terbang, jatuh lagi. Terbang bisa sampai 10 meter, turun lagi, gitu ya. Itu namanya trial and error. Ya, itu termasuk metode yang non ilmiah. Kemudian ada otoritas atau tradisi. Menurut dulunya, ya, menurut orang tua kita, gitu misalnya ya, obat untuk panas ya ditemplok di daun kelor di kepala. Nah, itu tradisi, ya, zaman dahulu. Oke. Atau pengalaman pribadi, ya, pengalaman pribadi. Kayaknya saya dulu ya kalau misalnya gitu kan, orang tua kita kalau sakit gigi diketok-ketok nih pipinya, ntar hilang sakitnya, seperti itu. Itu pengalaman pribadi, itu sifatnya non ilmiah.
ya. Terus kemudian ada induksi dan deduksi. Jadi dia udah ada hasil, baru dia mikir belakangnya, gitu. Sedangkan metode ilmiah adalah metode yang disebut dengan research, metode research, metodologi, ya. Ada fakta, tidak boleh ada prasangka, ada analisa, ada hipotesis, dan dia menggunakan hal-hal yang sifatnya objektif. Ada ukurannya. Misal, orang yang berat badan di atas 80 kilo, resiko terkena diabetes. Gitu misalnya ya. Artinya setelah diteliti memang mayoritas lebih dari 70% orang yang berat badan di atas 80 kilo pada kena diabetes. Nah, seperti itu. Jadi dia berdasarkan analisa, ada faktanya, ada hipotesisnya gitu. Jadi bisa menentukan oh orang yang di atas berat badan 80 kilo ada risiko kena diabetes gitu. Ya. Bukan trial and error. Oke, jelas ya sampai sini ya? Nah, pada orang-orang yang dengan melakukan pendekatan non ilmiah, biasanya dia mengikuti akal sehatnya. Dia punya ada hasil, ada konsepnya, kemudian dia mulai berpikir ke belakang. Bukan berpikir ke depan. Kalau hipotesis tuh kita berpikir ke depan. Hipotesis itu adalah kemungkinan apa yang terjadi sebelum dilakukan penelitian. Sedangkan konsep non ilmiah udah ada hasilnya nih, udah ada hasilnya, baru dia mikir ke belakang, gitu, ya. Oke. Kemudian ada prasangka, ya. Kira-kira, ya, kira-kira hasilnya mungkin penyebabnya karena ini nih, karena A, B, C, itu prasangka, ya. Jadi kalau pada penelitian kita tidak boleh prasangka, by fact, ada fakta, ya. Nah, ada intuitif, pendekatan intuitif tuh pengetahuan yang dia dapat saat itu terus dia ikutin. Oh, mungkin ya, gitu. Oke ya, jelas ya. Trial and error, ya. Trial and error tadi saya sebut. Gagal, coba A, gagal. Coba B, gagal. Coba C, gagal, gitu. Oke. Oke, ini ada orang yang dengan otoritas dan pikiran kritis. Artinya gini, orang yang sudah banyak belajar, kemudian dia mendapatkan satu pengalaman, terus dia ceritakan, nah itu non ilmiah. Jadi berdasarkan orang yang dianggap mampu untuk memberikan pengalamannya, gitu. Misalnya dosen atau ilmuwan, bahkan ilmuwan yang tidak melakukan penelitian, kemudian dia memberikan pengalamannya, itu termasuk pendekatan non ilmiah. Ya, gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, nggak bisa kalau berdasarkan pengalaman, harus ada evidence base-nya. Oke. Nah, kalau apa yang disebut dengan pendekatan ilmiah, tadi ya pikirannya deduktif, induktif. Kalau tadi non ilmiah, induktif, deduktif. Ya, oke. Kemudian cara memperoleh kebenaran melalui suatu pemecahan masalah. Ada hipotesis dulu, kemudian dicoba, didapat hasil, baru dihubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Ya, merupakan suatu cara yang berpikir logis terhadap suatu penemuan, ya, sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap adanya suatu kebenaran. Nah, apa kriteria metode ilmiah? Berdasarkan fakta, ya, tadi bebas dari prasangka, ada prinsip analisa, menggunakan hipotesis, dan ada ukuran objektif. Nanti kalian kalau nanti sudah mulai penelitian harus begini, tidak boleh ada fakta, tidak boleh ada prasangka. Nah, melalui metode apa? Metodenya research, penelitian. Kedengeran jelas suaranya? Soalnya internet saya kayaknya nggak stabil ini. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Oke. Apa yang disebut research? Research itu adalah mencari hal-hal yang belum diketahui. Kalau mencari hal-hal yang sudah diketahui, namanya bukan research. Ya. Yang belum diketahui. Misal sekarang, riset apa yang saat ini lagi banyak booming? Riset tentang COVID. Ya.
Tentang COVID. COVID itu saat ini ilmu yang masih gelap gulita, rimba belantara. Jadi semua penelitian yang belum ada jawabannya kita masuk ke dalam riset. Ya. Dan kita tahu antara ilmu dan penelitian tidak bisa dipisahkan. Ya. Dari penelitian akan mendapatkan satu ilmu baru. Ya. Ilmu merupakan akumulasi dari metode ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang ada. Ya, jadi begitu pentingnya penelitian. Ya, penelitian. Makanya kalau di universitas ada tiga yang harus kita kerjakan: penelitian, mengajar, dan bakti masyarakat. Ada 3. Nah, penelitian nomor 1 ya kita harus kerjakan. Oke, jadi berdasarkan almak, penelitian itu hasil ilmu itu merupakan satu hasil. Sedangkan berdasarkan Whitney, ilmu pengetahuan itu merupakan suatu proses. Ya, jadi memang penelitian itu merupakan suatu proses dalam mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Jadi yang kalian dapat sekarang ini, ya ilmu-ilmu sekarang ini itu merupakan suatu penelitian yang sudah berabad-abad, dapatlah hasil ilmu kedokteran seperti ini. Ya, penelitiannya udah banyak, gitu ya. Oke. Dalam suatu penelitian, dimulai dari proses kita berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Makanya kita sebut itu esensi dari penelitian. Kalau kita tidak mampu berpikir logis, sistematis, dan kreatif, kita tidak akan mampu mengetahui apa sih sebenarnya yang belum dapat ya, yang belum ada di ilmu pengetahuan itu apa. Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat ini? Harus banyak membaca. Ya, jangan malas untuk membaca. Kalau nggak mau membaca, ketinggalan zaman. Oke, orang udah sampai ke bulan, kita masih berpikir berantem sama tetangga. Oke, ya. Oke, ada 3 hal pokok dalam pikiran manusia. Mencari tahu masalah apa yang ingin diketahui. Bagaimana mengetahui masalah yang tidak diketahui itu, dan apakah kegunaan pengetahuan baru itu bagi manusia. Jadi dalam penelitian, nanti kalian kalau menulis ada yang namanya manfaat penulisan. Ya, manfaat kalian menulis, manfaat untuk diri kalian sendiri, manfaat untuk masyarakat, dan manfaat untuk ilmu pengetahuan. Itu, ya. Jelas ya, di sini ya. Jadi itu yang paling penting. Oke, apa yang dilakukan dalam melakukan suatu penelitian? Jadi segala sesuatu yang positif yang muncul pada saat pengamatan itu kita harus tulis. Segala sesuatu yang negatif yang tidak muncul dalam pengamatan harus ditulis. Atau gejala yang muncul bervariasi. Tetapi kalau misalnya kita biar bisa tahu hal-hal ini, apa dasarnya? Dasarnya apa? Kita harus apa dasarnya? Dasarnya harus membaca. Ya. Jangan malas untuk membaca. Kita akan tahu apa yang kita tidak ketahui setelah kita membaca. Ya, ingat ya. Tahu apa yang kita tidak tahu setelah kita membaca. Beda ya, kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ya, dalam satu penelitian, kita akan tahu apa yang kita tidak tahu. Oke. Kalau kita sudah tahu apa yang kita tidak tahu, artinya kita tahu apa yang harus dikerjakan. Jelas perbedaannya ya? Oke? Kita lanjut. Nah, apa syarat-syarat dalam melakukan satu penelitian? Visible, interesting, novelty, etik, dan relevan. Ada 5 syarat penelitian. Harus visible, harus menarik,
mempunyai nilai yang baru ditemukan, ada etiknya, kemudian dia relevan nggak dengan ilmu pengetahuan sekarang? Kalau salah satu ini tidak bisa terpenuhi, artinya bukan masuk ke syarat penelitian. Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa itu visible? Ya, visible artinya dia mampu, ada nggak subjek penelitiannya? Jangan-jangan kalian melakukan penelitian, subjek penelitiannya kagak ada. Yang mau diteliti apa? Zong, bisa. Ya kan? Kemudian ada duitnya nggak? Penelitian itu uangnya banyak, dibutuhin uang banyak. Ya, makanya orang berbondong-bondong untuk memburu dana hibah penelitian karena butuh dana yang banyak gitu. Ya. Kemudian ada nggak waktu kita untuk melakukan penelitian? Alatnya ada nggak? Dan satu lagi, orang yang melakukan penelitian ada atau tidak? Itu penting juga. Ya, ternyata orang yang melakukan penelitian kagak ada. Ya, percuma ya. Oke? Oke, kita lanjut. Interesting. Apa nih maksudnya interesting? Ada yang bisa kasih tahu nggak? Si Pen? Menyenangkan, Dok. Menyenangkan. Apalagi? Menarik, Dok. Menarik. Menarik. Apalagi? Ketertarikan. Ketertarikan. Ketertarikan dari siapa nih? Sang peneliti. Dari peneliti. Penelitinya. Kenapa harus tertarik? Vincent? Kenapa harus tertarik? Agar mempermudah dalam penelitiannya, Dok. Kenapa? Untuk mempermudah dalam penelitian. Mempermudah dalam penelitian. Apalagi? Karena dari suka atau tertarik dalam sesuatu hal, kita dapat memaksimalkan dalam mengerjakan sesuatu hal. Oke, jadi dasarnya adalah pada saat kita melakukan penelitian, si penelitinya itu harus tertarik dulu sama penelitiannya, ya kan? Kalau nggak tertarik sama penelitiannya, dia nggak susah. Kenapa? Tadi kan saya bilang nih, visible ini, makanya visible nomor 1. Kedua, interest. Kalau dia tidak interest, maka nggak akan jadi visible, gitu ya? Apa yang menarik bagi si peneliti? Ya, apakah dia tertarik sama anak-anak, tapi ngerjainnya penelitian untuk orang usia lanjut? Nah, nggak bisa ya. Jadi tertarik, menarik bagi si peneliti. Jadi dia punya eager, punya kemauan untuk mengerjakan. Karena yang namanya penelitian itu apa ya? Ada aja masalahnya, gitu. Jadi kalau nggak menarik, ya udah. Bikin susah ya penelitian, udah keluar duit banyak, keluar tenaga, keluar macam-macam, ya kan? Akhirnya nggak selesai. Oke, novelty. Siapa yang mau kasih tahu? Apa itu novelty? Novelty, siapa? Suci. Temuan baru. Kenapa? Apa yang disebut dengan novelty? Temuan baru. Hmm? Penemuan baru. Penemuan baru. Apalagi? Melengkapi data penelitian, Dok. Kenapa? Melengkapi data penelitian. Melengkapi data penelitian. Apalagi? Pengembangan hasil atau membantah data penelitian sebelumnya. Ya, apalagi? Fadia? Inovasi baru, Dok. Inovasi baru. Apalagi? Berbeda. Berbeda. Apalagi? Josephine? Penemuan baru. Penemuan baru. Apalagi? Sevia? Hal yang baru. Kenapa? Hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Oke, kita lihat. Oke, yang disebut dengan novelty, mengemukakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru bukan berarti bisa penelitian yang baru ya. Penelitian lama bisa. Artinya sudah terbentuk suatu ilmu baru, ilmu pengetahuannya sudah ada.
tapi ternyata dia menemukan hal-hal yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Itu kita sebut dengan mengemukakan sesuatu yang baru. Ya. Bisa membantah atau mengkonfirmasi penelitian sebelumnya. Gitu. Ternyata, ya tadi saya bilang, orang-orang yang di atas berat badan di atas 80 resiko terkena diabetes. Oh, ternyata penemuan baru enggak. Oh, enggak selalu di atas di atas berat badan 80. Berat badan 50 aja udah bisa tuh terkena diabetes gitu. Ya. Itu disebut dengan novelty, ya, salah satunya. Bisa melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian terdahulu. Ya. Misal, hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa orang-orang dengan diabetes ya disebabkan karena olahraganya yang kurang gitu, misalnya ya. Nah, olahraga apa yang harus dibutuhkan untuk orang dengan diabetes? Keluar lagi penelitian selanjutnya. Oh, olahraganya harusnya sekian jam, sekian menit setiap hari, olahraganya yang harus dilakukan A, B, C, D supaya bisa mencegah diabetes. Gitu. Jadi melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Itu disebut dengan novelty. Ya. Jadi jangan sama penelitiannya dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Oke. Salah satu yang terpenting dalam penelitian adanya etik. Ya. Jadi ada etik yang tidak bertentangan dengan etik ya, baik itu etik terhadap manusia maupun etik terhadap binatang. Karena penelitian-penelitian yang animal model ada komite etik untuk binatang gitu. Ya, jadi binatangnya tidak boleh disiksa. Kalau pada saat dia dibunuh ya, diterminasi, tidak boleh menyebabkan kesakitan pada binatangnya gitu. Jadi ada ininya, ada aturan-aturan lainnya ya. Dan dalam penelitian yang berhubungan dengan manusia atau binatang tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada approval etik. Ya. Ada komisinya, Institutional Review Board, ya, komisi etik. Jadi kalau kita tidak lulus IRB-nya, maka kita tidak bisa melakukan penelitian. Gitu ya. Oke. Lanjut, relevan. Apa yang disebut dengan relevan? Dia cocok nggak, relevan nggak dengan iptek yang ada sekarang, ilmu pengetahuan sekarang. Ya. Cocok nggak dia untuk tata laksana pasien dan kebijakan kesehatan? Ya, cocok nggak untuk dasar penelitian selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau dia tidak relevan, ngapain kamu kerjain? Ya, kalau dia tidak sesuai dengan kebijakan kesehatan sekarang, ngapain kita kerjain? Buang-buang duit, gitu kan? Buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, capek sendiri, gitu ya. Oke, kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian kesehatan. Apa aja sih? Nah ini, kalian sekilas harus tahu ya. Jadi dalam penelitian kesehatan ada yang namanya basic research. Ada yang applied research atau terapan. Ada yang operational research atau tindakan. Dan evaluation research, ya penelitian evaluasi. Jadi tergantung kalian nanti mau masuknya di mana. Mau basic research, mau applied research, mau operational research, atau evaluation research. Apa itu basic research? Jadi basic research itu adalah suatu penelitian ya yang dilakukan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang muncul dalam ilmu pengetahuan. Ya. Jadi pada misalnya basic research untuk pasien COVID. Apa sih sebenarnya virus COVID itu menyebabkan apa di dalam tubuh manusia? Itu masuk ke dalam basic research. Ya. Oke. Kalau yang disebut dengan applied research atau penelitian terapan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki atau memodifikasi proses suatu sistem atau program. Jadi udah ada basic research-nya, kemudian diterapin, ya itu kita sebut dengan applied research, atau bisa juga disebut dengan operational research, ya. Kemudian penelitian tindakan, ya, suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari suatu dasar pengetahuan praktis, ya, biasanya dilakukan dalam suatu keadaan yang sedang berlangsung. Saat ini, ya, COVID, ya, COVID-19 banyak sekali penelitian-penelitian yang tindakan.
dilakukan tindakan A, efeknya gimana untuk pasien COVID, tindakan B, efeknya gimana untuk COVID, gitu. Jadi trial seperti trial and error, tapi memang kita harus mencari suatu tindakan-tindakan yang efektif untuk suatu keadaan yang sedang terjadi, gitu. Ya, pada pasien-pasien bukan COVID ya, ahli-ahli epidemiologi, dia kan lihat nih, ternyata dengan dilakukan PSBB, gitu ya, PSBB, oh ternyata angka positif COVID-nya turun, gitu. Nah itu termasuk penelitian tindakan. Oke, jelas ya sampai sini? Dok, saya mau izin bertanya. Ya. Kalau misalkan kayak percobaan suntikan pada orang-orang itu masyarakat itu berarti termasuk penelitian tindakan ya, Dok? Itu ya kan dicoba apply research, basic research-nya ya. Kedengeran nggak suara saya? Tadi putus, Dok. Tadi terputus, Putus Dok. ya. Share screen-nya juga terputus sekarang. Iya. Share screen-nya juga nggak ada ya? Iya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan, Dok. Oke. Ya, jadi vaksin-vaksin itu juga termasuk yang disebut dengan applied ya, tindakan research ya. Jadi dilihat apakah dengan pemberian vaksin efektif untuk mencegah angka positif rate dari COVID, seperti itu. Oke, jelas ya. Kemudian dievaluasi, ada review, ada trials ya. Jadi penelitian evaluasi untuk lihat nih, ternyata dengan dilakukan penelitian pemberian vaksin tidak efektif untuk menurunkan angka positif rate dari COVID. Kenapa? Oh, ternyata virusnya mutasi. Jadi walaupun dikasih vaksin, percuma gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Bentar ya. Oke, lanjut ya. Tadi yang nanya jelas nggak? Jelas, Dok. Oke. Penelitian evaluasi bersifat tinjauan. Jadi untuk melihat apakah program yang kita kerjakan itu berjalan dengan baik dan mempunyai dampak, bagaimana dampaknya atau hasilnya terhadap baik itu terhadap suatu kebijakan, ya. Sedangkan dan penelitian evaluatif itu bersifat trial, dicoba. Tadi kan dikasih vaksin nih, makanya pemberian vaksin itu nggak langsung diberikan blok untuk semua orang. Dapat satu hasil basic research, dapat basic research, kemudian di-apply sama beberapa orang sehat dulu, ya kan, orang sehat. Kemudian dievaluasi, ternyata pada orang sehat tidak memberikan dampak negatif. Oh ya udah, sekarang dikasih ke orang sehat yang ada penyakit. Oh nanti kita lihat, ternyata dengan diberikan vaksin orang sehat yang ada penyakit, nggak apa-apa tuh. Artinya vaksinnya aman. Dievaluasi lagi, evaluasi. Akhirnya diberikan lagi untuk semua yang ya untuk kelompok orang yang lain, seperti itu. Jadi di trial, dievaluasi, di trial, evaluasi, gitu. Itu dasar dari penelitian di bidang kesehatan. Ya, nanti kalau kalian belajar penelitian di bidang yang bukan bidang kesehatan, beda jauh, beda banget, ya. Nggak ada ethical clearance, ya kan? Nggak ada yang namanya kita berhubungan dengan apa namanya? Bagaimana terhadap satu program kita hubungannya sama manusia, itu nggak ada, ya. Oke, tujuan penelitian, ya.
Jadi kalau kita melakukan suatu penelitian, tujuannya untuk mengetahui deskripsi terhadap berbagai fenomena yang ada. Untuk menerangkan apakah ada hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Kemudian timbul masalah atau tidak. Dan apakah ada efek terhadap penelitian yang kita buat. Gitu ya. Jadi kalian bisa mau ambil penelitiannya, mau tujuannya seperti apa. Kalau penelitian berdasarkan tujuannya, ya bisa eksploratif, bisa untuk tujuan pengembangan dan verifikatif. Oke, berdasarkan sumber data untuk penelitian bisa kita pakai data sekunder, ya dari penelitian perpustakaan atau library research. Kita mengumpulkan data-data dari literatur, dokumen-dokumen, ya. Kemudian ada yang sifatnya klinis di laboratorium, ada yang di lapangan, ya. Nah, salah satu yang dilihat tadi ya, penelitian di lapangan itu adalah pemberian vaksin. Ya, vaksin pada COVID. Begitu divaksin, dilihat angka positif rate-nya menurun apa tidak, gitu. Atau misalnya penelitian tentang PSBB, ya, dilakukan PSBB ketat sama pemerintah, dilihat nih angka positif rate-nya turun atau tidak. Nah, itu termasuk dengan penelitian lapangan. Sedangkan penelitian laboratorium, ya, research untuk penelitian klinis biasanya gimana caranya membuat vaksin. Ya, kemudian dia dapat nih vaksin, dicoba dulu ke hewan coba. Hasilnya gimana? Dapat hasilnya. Nah, itu disebut dengan penelitian laboratorium. Ya, jadi beda-beda berdasarkan sumber data. Kalau kita cuma pengen lihat dari data sekunder, maka kita sebut dengan penelitian perpustakaan atau library research. Jadi datanya diambil dari data-data sekunder. Udah ada datanya, kita tinggal ngambil, kita tinggal ngolah, gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Terlalu cepat ya saya? Oke. Bu, saya izin tanya. Ya, silakan. Boleh dijelasin lagi nggak, Bu, yang perbedaan yang tadi yang non-ilmiah dan ilmiah, yang bagian deduktif dan induktif? Apa perbedaannya? Oke, ini ya. Iya. Oke, yang non-ilmiah sifatnya induktif, kemudian jadi deduktif. Jadi dia udah ada hasil dulu. Hasil, baru dia mikir ke belakang. Oh, mungkin ini penyebabnya A, B, C, D, gitu. Jadi hasilnya udah ketahuan duluan dia. Hasilnya udah ada dulu. Dia memikirkan hasilnya nanti. Dia ada satu fenomena. Ada satu fenomena, kemudian dia berpikir, gimana kalau kita uji coba ya? Uji coba, nanti baru setelah dia diuji coba, dia dapat hasilnya A gitu. Nah, itu disebut dengan deduktif, induktif hasilnya. Gitu. Jadi penelitian ilmiah itu sifatnya deduktif, induktif, sedangkan non-ilmiah induktif, deduktif. Gitu. Oke, jelas ya? Jelas, Dok. Terima kasih. Oke, ada lagi? Dok, saya mau tanya. Ya. Untuk perbedaan penelitian terapan sama penelitian tindakan tadi itu apa ya? Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi applied research. Jadi udah ada hasil dari basic research-nya, maka kita lihat di-apply-kan ke manusia. Misalnya gini, basic research-nya vaksin. Gimana cara penemuan vaksin COVID? Dilakukan di laboratorium. Itu basic research. Ya. Kemudian kita coba diterapkan, ya, terapkan ke hewan coba. Ya, diterapin ternyata di hewan coba, oke, nggak ada masalah. Mampu menimbulkan antibodinya timbul. Oke, setelah itu kita coba lagi ke orang sehat. Orang sehat, ya kan sebelumnya tuh ada tuh penelitian vaksin untuk orang sehat kan yang dicari-cari. Ayo siapa nih yang mau ikut penelitian vaksin? Nah itu applied research. Ya, ada hasilnya kan? Nah, udah ketemu hasil, ternyata di orang sehat oke, baru dilakukan tindakan. Ya. Diberikan vaksin ke masyarakat luas, gitu. Itu actionnya, operational research,
Ya, dari situ diketahui kan ternyata pertama-tama kan yang kemarin itu tahap 1 vaksinnya untuk orang sehat yang banyak, ya kan? Nah, setelah selesai dievaluasi, evaluasi terhadap suatu program, jadi kan? Ya, evaluasi, lihat, oh ternyata bagus nih hasilnya, nggak ada, oh ya udah tindakan selanjutnya, ya vaksin untuk orang yang sakit gitu, seperti itu, ya. Jadi tindakan untuk melihat apakah program yang kita lakukan itu cocok dengan di masyarakat, ya kita sebut dengan operational research. Oke, jelas ya, Christine? Jelas dok, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Permisi dok, saya izin bertanya. Ya. Jadi kalau misalkan pembagian penelitian kesehatan berdasarkan manfaatnya itu kan ada 4 nih dok, itu berarti dia bertahap ya dok ya, dari penelitian dasar sampai penelitian evaluasi itu bertahap. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, makanya kan banyak yang orang bingung, kok penelitian vaksin kok cepet banget ini. Karena memang tradisinya penelitian untuk sampai ketemu vaksin itu bisa memakan waktu sampai 100 tahun. Ya, kita tahu bagaimana penelitian ketemunya vaksin BCG itu bertahun-tahun, tiba-tiba nggak sengaja ya si Koch si Bapak Koch itu dia lagi ini nggak sengaja dia masukin tuh kuman ke orang, ternyata orangnya tuh posisi ini jadi kebal gitu, ya kan? Jadi tradisinya memang butuh waktu lama, gitu. Tapi memang karena untuk vaksin COVID ini merupakan pandemi yang di-force untuk kita mendapatkan ilmu yang baru yang cepat, jadi ada beberapa tahapan yang dilewati. Gitu. Contoh, tahapan yang dilewati adalah penelitian terhadap animal model. Itu tidak dipakai. Dilewati. Penelitian untuk fase 1, fase klinis 1, 2, 3, 1, 2 dilewati. Jadi langsung masuk fase klinis ketiga. Gitu. Jadi ada yang dilewati. Tapi memang harusnya sih mengikuti standar penelitian. Harusnya. Gitu. Ya. Berdasarkan tujuannya harusnya 1 per 1 gitu. Tapi kondisinya memang tidak memungkinkan untuk 1 per 1, ada kadang-kadang dilewati. Gitu. Jelas ya? Jelas dok, terima kasih dok. Ya. Permisi dok, izin bertanya dok. Ya. Untuk yang metode non ilmiah tadi atau tradisional tadi dalam dunia kesehatan itu apakah bisa dikatakan valid atau bagaimana ya dok? Sebenarnya ya dia bukan soal valid dan tidak valid, tapi dia ada di urutan terbawah. Ada di urutan terbawah. Gitu. Jadi yang urutan teratas nanti kita akan belajar ya ke selanjutnya. Urutan teratas yang paling tinggi adalah randomized clinical trial (RCT). Kemudian yang ke bawah yang selanjutnya ada penelitian case control gitu. Kemudian ada lanjut lagi penelitiannya cross seksional. Nanti terakhir penelitiannya adalah pendapat para ahli. Pendapat para ahli itu termasuk yang metode non ilmiah. Jadi jalan pikiran pengalaman pribadi, jalan pikirannya orang ahli gitu ya. Jadi valid tapi urutannya paling bawah. Gitu. Ya. Ya, baik dok, terima kasih. Oke. Pertanyaan? Udah selesai? Nggak ada pertanyaan? Dok, mohon maaf, bisa dijelaskan kembali mengenai pendekatan intuitif? Pendekatan apa? Pendekatan intuitif. Intuitif. Kita dulu. Mana ya? Mana sih?
intuitif itu sebenarnya berdasarkan dari prasangka dari si peneliti, mengikuti apa yang ada di menurut hatinya dia gitu. Jadi kalau misalnya ya. Jadi pada metode-metode yang sifatnya ilmiah kita tidak boleh berdasarkan intuisi kita gitu ya. Jadi harus berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, ada analisa, ada hipotesis, dan ada ukuran objektifnya. Jadi tidak boleh intuisi kita, gitu. Kalau penelitian, ya, seperti itu. Sebenarnya metodenya ini nih, ya, ilmiah. Yang kita pendekatan yang akan kita pelajari sampai nanti ke depan, ya, dalam semester ini adalah metode-metode yang sifatnya ilmiah. Nanti kalian akan belajar apa itu RCT, apa itu case control, apa itu yang disebut dengan longitudinal study, cohort study. Nah, nanti kalian akan belajar itu semua. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Oke. Ya. Lalu bedanya intuitif sama hipotesis itu apa ya, Dok? Kira-kira. Kalau hipotesis adalah gini, ada fenomena. Ada fenomena yang terjadi. Kemudian si peneliti memberikan hipotesisnya. Oh, kalau dilakukan A, maka akan terjadi B. Kalau dilakukan C, akan terjadi D. Itu hipotesis dari si peneliti. Ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Si peneliti dia melakukan uji coba terhadap hipotesisnya dia. Dilakukan uji coba, dia dilakukan tes terhadap hipotesis yang dia kemukakan. Ternyata hasilnya tidak sesuai. Gitu. Hasilnya ternyata dilakukan B, hasilnya kok E, gitu. Maka hipotesisnya tidak terbukti. Itu. Tapi kalau intuisi ya udah memang hasilnya begitu, gitu. Ya. Tidak sesuai dengan fakta, gitu. Oke? Jelas ya, Karisma? Ya. Oke, ada lagi? Ada, selesai? Dok, saya izin tanya. Untuk MERS itu ada ini nggak, Dok? Bahan bacaan gitu, Dok? Ada buku kalau kalian mau tentang metodologi penelitian. Ya, kalau mau baca. Ya, nanti Prof. Dikdo ya, pengarangnya Prof. Dikdo. Kalian baca di situ semua banyak. Ya, metodologi penelitian karangan Profesor Sudikdo. Bahasa Indonesia kok. Ya, jadi bisa dibaca. Kalau ada yang mau tanya, boleh ditanya dari situ nanti. Ya, sambil satu semester perjalanan kita ke depan ya. Baik, Dok. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke. Udah jelas semua? Oke. Nggak ada pertanyaan? Saya hari ini nggak ada... Halo? Hari ini saya nggak ada post-test, nggak ada apa. Nanti kita mulai ada post-test minggu depan. Ya. Sesudah kuliah, kita akan ada post-test. Oke ya? Sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Dokter, saya izin bertanya. Saya si PEN pediatrik. Untuk yang jadwal itu yang minggu depan hanya minggu depan aja di hari Selasa atau seterusnya kita di hari Selasa ya, Dok? Terusnya hari Selasa jam 7 pagi. Oke, ya baik. Terima kasih, Dok. Oke. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sampai di sini kuliah kita. Si Pen, silakan absensi teman-temannya. Ya. Jadi langsung kirim ke Mbak Kokom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya.